buat Tuhan Yesus, yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya percaya pada satu kita lebih baik lagi buat Tuhan Yesus. Sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, fokus di dalam hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati kasih-Nya yang selalu memenuhi setiap kita. Ingat-ingat kebaikan Tuhan, janjinya ya dan amin. Dia selalu menepati janjinya, tepat pada waktunya. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Ingat-ingat kebaikan Tuhan saat kita ditolong, saat kita diberi pengharapan yang baru, saat kita lemah dan diberikan kekuatan yang baru, saat kita disembuhkan, saat kita dibangkitkan, maka kita akan berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan ada yang diam, semuanya berkata-kata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu, buat penebusan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat pemeliharaanmu, buat perlindungan-Mu, buat segala yang Tuhan sediakan. Tuhan cukupkan apa yang kami perlukan, buat anak-anak kami, buat suami istri, buat keluarga, buat gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, terus pimpin kami, urapi kami, ajar kami melalui firman-Mu sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan hari-hari ini. Dan semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Yang percaya dan siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang terbaik. Sebelum duduk, tengok dulu kanan kirinya, kasih tos kanan kirinya, bilang begini, pagi ini luar biasa. Ya. Haleluya. Kalau sudah boleh silakan duduk, Bapak Saudara kasih Tuhan. Dan dimanapun saudara berada, yang melalui live streaming ya, ataupun recording, puji nama Tuhan. Senang sekali saya ada di tengah-tengah saudara di GBI EOM. Puji nama Tuhan. Selamat pagi dan shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan percaya katakan amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari dengan waktu yang ada, saya langsung masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya berikan judul pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini pada pertama, yaitu dengan judul Nantikanlah Tuhan. Sudah ada di layar, nantikanlah Tuhan. Boleh berkata bersama-sama, 1, 2, 3, nantikanlah Tuhan. Apa maksudnya? Apa dan di mana ayatnya? Coba kita lihat dulu. Ayatnya dari Mazmur 27 ayat yang ke-14 ya. Mazmur 27 ayat 14 juga sudah ada di layar. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Boleh sekali lagi 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ayatnya sederhana, singkat, padat, sangat jelas. Dan perhatikan baik-baik ayat ini, ada dua kata yang diulang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada dua kata penting yang diulang. Yang pertama jelas tulisan di sana dikatakan nantikanlah Tuhan. Benar sekali, nantikanlah Tuhan. Dan diulang, nantikanlah Tuhan. Prinsip dalam Alkitab, prinsip dalam ayat firman Tuhan, kalau ada pesan Tuhan yang diulang, sekali lagi, kalau ada ayat firman Tuhan kata-katanya diulang, menjadi sesuatu yang penting. Yang mengerti katakan amin. Makanya menjadi pertanyaan, kenapa kok nantikanlah Tuhan diulang dan menjadi hal yang penting? Sebelum masuk pada poinnya, kata nantikanlah atau menanti itu kalau di bahasa sehari-hari biasanya kita sebut dengan kata apa? Menunggu. Nah, langsung ada yang menangkap ya, menunggu. Secara natural manusia, kata menunggu atau aktivitas menunggu, menurut Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
itu aktivitas yang menyenangkan atau membosankan? Membosankan. Natural manusia langsung berkata dan memilih satu kesimpulan, aduh kalau sudah menunggu, waduh inilah capek ini, bete ini, udah pokoknya nggak enak lah. Sesuatu yang berlawanan dengan natural manusia. Tetapi anehnya, luar biasanya yang menjadi satu perhatian kita bahwa kata nantikanlah, atau tadi kita bahasa sehari-hari dengan kata menunggu, tunggulah Tuhan, menjadi satu kata yang ditekankan. Berarti sesuatu yang ditekankan, yang ditegaskan oleh Tuhan, yang ingin diajarkan oleh Tuhan, yang ingin supaya saudara dan saya gereja Tuhan ini mengerti, ada sesuatu yang berlawanan dengan natural manusia. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Manusia jasmani kita sudah jatuh dalam dosa. Daging fana, sifatnya akan hilang lenyap. Makanya Tuhan sangat menginginkan yang di dalam kita, rohnya, roh manusia yang saudara dan saya sudah terima Tuhan Yesus di dalam kita, yang sudah terima Tuhan Yesus katakan amin, tidak mau mengikuti keinginan daging, yang mana naturalnya itu kalau disuruh menunggu, disuruh menantikan, apalagi menantikan Tuhan, daging kita ini malas, daging kita itu nggak mau, berlawanan. Tetapi puji nama Tuhan, roh penurut tetapi daging lemah. Jadi rohnya yang menurut, makanya saudara harus memberi makan roh terus, roh diminum, supaya roh saudara semakin hari semakin kuat. Yang mengerti katakan amin. Sekalipun ada naturalnya manusia ini berlawanan dengan tujuan daripada roh, tetapi saudara akan terus melangkah terhadap panggilan roh, di mana Roh Kudus mengajar kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya di sini dikatakan nantikanlah Tuhan, dan saya beri judul nantikanlah Tuhan. Dua poin penting bagaimana saudara dan saya menantikan Tuhan. Ada dua alasan yang sangat penting kenapa gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara dan saya, siapapun itu, latar belakang Tuhan tidak melihat, umur saudara pun Tuhan tidak melihat. Yang Tuhan lihat adalah apa? Hati kita, kesungguhan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama langsung kita buka Mazmur 27 ayat yang pertama. Ini penting sekali saudara perhatikan konsep apa yang Tuhan berikan dan ajarkan kepada kita perihal menantikan Tuhan. Kenapa kita harus menantikan Tuhan? Ya, dari kata Tuhan adalah terangku. Baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Tuhan adalah terangku dan kepada terus terhadap siapakah aku harus gemetar? Perhatikan kata Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Alasan yang pertama kenapa kita harus menantikan Tuhan. Perhatikan, manusia naturalnya lemah, naturalnya terbatas. Yang mengerti bahwa kita adalah terbatas katakan amin. Senggol kanan kirinya bilang begini, kita terbatas, kita terbatas. Pengakuan bahwa kita terbatas itu penting saudara, sehingga kita akan mencari yang tidak terbatas. Yang mengerti katakan amin. Dan satu-satu yang tidak terbatas, yang tidak terkalahkan, hanya Tuhan kita, yang kita kenal dalam nama siapa? Dalam nama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ya? Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Ada dua kata penting. Dua kata penting Bapak sudah dikasih Tuhan, yaitu kata terang dan kata keselamatan atau selamat. Sekali lagi, terang dan selamat. Boleh ikuti saya 1, 2, 3. Terang. Pagi-pagi tangannya diangkat. Yuk 1, 2, 3. Terang, selamat. Sekali lagi, terang, selamat. Kenapa saya minta saudara praktekkan? Kalau tidak ada terang, berarti tidak ada selamat. Ini penting. Kalau saudara dan saya mengerti bahwa hal itu menjadi konsep surga yang diberikan kepada kita, hanya kalau ada terang saudara dan saya bisa selamat. Jangan sekali-sekali memberikan terang itu celah supaya ada kegelapan masuk. Sampai di sini mengerti katakan amin. Karena kegelapan begitu masuk, dia awalnya hanya memakan sedikit bayangan, mengurangi saja, tapi lama-lama membuat terang itu menjadi redup, remang-remang. Kalau sudah remang-remang, lama-lama menguasai. Kegelapan menguasai. Kalau kegelapan menguasai, tidak ada keselamatan. Mulai manggut-manggut, puji Tuhan. Sudah banyak yang mengerti. Ya, yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu penting kita harus mengakui bahwa Tuhan kita adalah terang dan keselamatan kita, supaya saudara dan saya juga selamat. Bukan hanya terima karena terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi saat kita hidup berjalan saat ini, saat kita hidup saat ini, saya melihat wajah-wajah yang masih hidup di tempat ini.
Jadi saudara harus pastikan bahwa saudara berjalan di dalam terang. Itu maksudnya. Supaya selamat yang saudara terima dalam nama Tuhan Yesus tetap ada dalam saudara. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang mengerti katakan amin. Mengerti katakan yes. Ayat berikutnya coba kita buka. Ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Karena waktu, ya. Baca 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, terus sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Terus, dan darah Yesus anaknya itu apa? Menyucikan kita daripada segala dosa. Ini kata pentingnya adalah maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Perhatikan kalimat di atasnya. Jika kita hidup, saudara dan saya hidup, gereja Tuhan hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain. Rahasia persekutuan seorang akan yang lain, sekali lagi, rahasia persekutuan saudara dengan keluarga saudara, rahasia persekutuan suami istri adalah karena saudara dan saya hidup dalam terangnya Tuhan. Ini konsepnya. Jangan dibalik-balik. Jangan usaha manusia dulu. Saudara punya bagian, saya punya bagian. Kita harus bekerja keras untuk menjaga hubungan, betul. Tapi konsep yang Tuhan ajarkan adalah saudara dan saya harus jadi terang, artinya kita ke atas dulu. Karena terang itu datang atas kita. Terang itu datang atas kita dalam nama Tuhan Yesus, dalam pribadi Yesus, dan kita beroleh setelah itu baru beroleh kita persekutuan satu dengan yang lainnya. Makanya digambarkan cross, salib. Vertikal dulu baru apa? Horizontal. Ayat yang lain kita baca. Roma 10 ayat yang ke-9. Karena tadi berbicara tentang menyucikan, coba perhatikan. Roma 10 ayat yang ke-9. Dampaknya luar biasa. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, terus maka kamu akan diselamatkan. Baru setelah itu perhatikan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa, tadi di ayat sebelumnya. Dan bicara menyucikan dosa harus ada namanya pengakuan. Harus ada namanya apa? Padahal sekali lagi, manusia itu paling sulit atau berlawanan naturalnya untuk apa? Mengaku, ya. Sulit, bukan saya, bukan dia, Pak. Mulai lempar, passing sana, passing sini. Lempar salahkan temannya, lempar salahkan orang-orang di sekitarnya, lempar keadaan, lempar kepada bahkan orang yang mungkin dia paling benci. Oh, dia itu Pak selalu, karena tidak mau apa bahkan Tuhan pun seringkali dipersalahkan. Kita diajar hari ini, pagi ini kita diajar supaya kita mengaku di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang masih menjadi pergumulan saudara, tantangan saudara, masing-masing berbeda, masing-masing berbeda. Baik dalam pekerjaan, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua dengan anak, dalam urusan bisnis, pelayanan, gereja, apapun, berbeda-beda. Satu lagi ayat, kita buka. Yohanes 8 ayat 12, ya. Yohanes 8 ayat 12. Ini kuncinya. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada orang banyak itu, katanya apa? Yes, setiap orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang hidup. Yang percaya bersukacita katakan amin. Yesus berkata, akulah terang dunia. Sekali lagi, Yesus, pribadi Yesus adalah terang dunia. Dan itu ada atas saudara, atas saudara, atas saudara. Yang bersukacita katakan amin. Bangga punya Tuhan Yesus katakan amin. Dan setelah itu dikatakan, setiap orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang hidup. Perhatikan konsep terang, ya. Ayat yang lain mengkonfirmasikan bahwa bicara terang, bicara pelita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pelita itu tidak diletakkan di bawah apa? Kalau ayat firman Tuhan berkata di bawah gantang, artinya ditutupi. Ya. Pelita itu harus diangkat, ditaruh ke dalam, ditaruh pada sebuah tongkat tonggak. Supaya apa tujuannya? Tentu saudara tahu, supaya menerangi sekitarnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Ayat firman Tuhan berkata menerangi orang-orang, bukan menerangi ruangan kosong, bukan. Menerangi apa? Orang-orang. Tetapi syaratnya terang itu harus apa? Diangkat. Semakin terang, semakin diangkat. Tangkap baik-baik. Semakin terang, semakin diangkat. Karena tujuannya untuk apa?
menerangi orang-orang. Semakin terang semakin diangkat, semakin banyak orang-orang yang akan diterangi. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau saudara menangkap apa yang menjadi terangnya Tuhan dalam saudara praktekkan setiap hari. Keselamatan itu saudara praktekkan setiap hari. Dalam setiap langkah kehidupan saudara, semakin hari semakin terang, saudara dapat promosi dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Siap terima promosi katakan amin. Jadi jangan bingung dengan konsep yang ditawarkan dunia seperti A, B, C, D, macam-macam saudara. Konsepnya Alkitab jelas. Fokus dengan apa yang menjadi konsepnya Alkitab. Saudara akan diangkat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Karena sudah menerangi banyak orang. Yang bersuka cita katakan amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bonusnya adalah, perhatikan, kalau saudara sudah mencerminkan terang, saudara sudah hidup bersekutu, saudara disucikan oleh Tuhan, hari demi hari disempurnakan. Siapa yang mau disempurnakan Tuhan setiap hari katakan amin. Maka ayat ini berlaku buat saudara dan saya. Yakobus 5:16. Taruh tangan kanannya di dada. Yuk, pagi hari ini baca 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku apa? Dosamu dan saling mendoakan supaya apa? Kamu sembuh. Mengaku dosa vertikal, saling mendoakan horizontal, kamu sembuh. Bicara kamu sembuh, bicara supranatural. Bukan lagi bicara natural, bukan lagi bicara yang masuk logika, tapi bicara yang di luar logika, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mengerti katakan amin. Yang seolah-olah wah ini nggak mungkin ini sembuh, dibuat mungkin. Itu supranatural. Sakit, diagnosa, vonis dokter tidak mungkin sembuh, nggak mungkin, langka. Tapi karena ada mengaku dosa, saling mendoakan, mujizat terjadi. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Dibuka slide-nya, saya bawakan satu kesaksian jemaat kami di GBI Lenteng Agung, LACC, ya LACC singkatannya itu Life Abundant Community Church, ya. Ini ada satu anak, Bapak Ibu saya tidak sebut namanya, ya. Bapak Ibu lihat anak itu sehat luar biasa, tapi satu titik tiba-tiba anak itu sakit luar biasa parah. Jadi kalau Bapak Ibu sempat ingat ada berita-berita dahulu, ya belum lama juga menurut saya, ada yang tidak cocok badannya sehingga akibat obat penurun demam. Ada yang masih ingat waktu itu? Ada beberapa sampai masuk sampai ke kementerian, ya diperhatikan oleh presiden waktu itu juga penanganannya. Kenapa? Karena korbannya banyak. Anak usia-usia seperti tadi 5 tahun, 6 tahun itu korbannya banyak, meninggal dunia. Sehingga awalnya mengalami penurunan organ, kemudian lemas, bahkan organ-organ tubuh lainnya, organ termasuk ginjal, jantungnya mengalami kelainan, ya. Dan inilah yang terjadi salah satunya di anak ini, jemaat kami, dan akhirnya tentu harus diobati, dirawat rumah sakit 1, rumah sakit 2, wah saudara, karena langka. Pemerintah pun berkata ini obatnya belum ada, langka. Jadi diusahakan yang penyakit yang mendekati, penanganannya yang mendekati dengan penyakit itu. Sampai bahkan cuci darah. Cuci darah. Luar biasa. Jadi semua organ bahkan syarafnya pun lumpuh saudara. Akibat itu tadi, ya. Ya boleh dikatakan keracunan atau apapun ya istilahnya, tapi tidak cocok dengan obat yang beredar di pasaran mengenai obat penurun demam, panas demam. Nah, kami tentu berdoa sebagai gereja, saudara tahu pasti kami layani. Kami doa, tapi pada saat kami layani di rumah sakit, perhatikan, tiba-tiba Roh Kudus berkata kepada salah satu full timer kami di sana. Dia berkata ini ada sesuatu, pada saat itu keluarga besar ngumpul, ada sesuatu yang terjadi. Tidak bisa seperti ini saja diizinkan Tuhan terjadi. Pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk keluarga anak tersebut dan keluarga besar. Kalau Bapak Ibu mau, ini di rumah sakit. Kalau Bapak Ibu mau, kita berdoa sekarang di sini. Berdoa untuk apa? Pengakuan di hadapan Tuhan. Pengakuan apa? Ya tentu kalau ada dosa, pelanggaran, masih sakit hati satu dengan lainnya, masih ada urusan yang belum beres satu dengan lainnya,
sehingga terjadilah perpecahan dan sebagainya. Tidak ada yang tahu, full timer ini tidak tahu, tapi dia hanya bicara seperti itu. Tiba-tiba responnya saudara, keluarga besar menangis. Iya Pak, kami ada ini. Bahkan ada yang masih punya jimat saudara. Wow. Siapa yang suruh saudara kalau di rumah sakit yang berani seperti itu kalau bukan dari Tuhan? Yang mengerti, katakan amin. Coba tiba-tiba saudara tidak ada angin, tidak ada hujan, ngomong begitu seperti KKR di rumah sakit. Kira-kira ada 12 orang saudara di rumah sakit, ngomong dengan suara yang keras. Akhirnya mereka bergandengan tangan, berdoa, dan terjadilah pemulihan. Ada sukacita, katakan amin. Terjadi pemulihan, terjadi persekutuan di dalamnya. Mulai setelah persekutuan dia digerakkan lagi sama Roh Kudus. Sekarang begini, bukan saya yang berdoa, tapi Bapak Ibu berdoa untuk kesembuhan anak ini. Akhirnya mereka apa? Saling mendoakan. Mereka bergandengan tangan mendoa, menangis. Terjadi mujizat? Belum, tidak terjadi apa-apa. Tapi persekutuan sudah terjadi. Yang bersukacita katakan amin. Saling mendoakan sudah terjadi. Roh Kudus terus bekerja. Singkat cerita Bapak Ibu, dia didiagnosa, kemudian sudah mulai berangsur baik, mulai boleh dirawat jalan. Tapi sebelum dirawat jalan, Bapak Ibu harus ketahui, anak ini sudah hilang detak jantungnya 3 kali. Jadi sebelum dia dipulihkan sampai bisa rawat jalan 3 kali, dokter bilang selesai. Disetrum lagi, balik lagi. Satu waktu berikutnya hilang detaknya, dikasih respirator, balik lagi. Sampai 3 kali. Ada maksud Tuhan atas anak ini. Yang mengerti katakan amin. Supaya mujizatnya dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan boleh pulang, mulai berangsur-angsur pulih, sekalipun belum bisa jalan, kabar berikutnya. Dan mulai tubuhnya mulai pulih, mulai bisa ngomong, Bapak Ibu, karena sebelumnya bisa ngomong, gak bisa ngomong. Padahal anaknya sebelum sangat lincah, saya tahu persis, sangat lincah. Sampai akhirnya dia bisa ketawa, bisa kembali berjalan. Saya kaget luar biasa pada waktu akhir tahun kemarin, dia sudah jalan sendiri, bisa jalan sendiri ke gereja. Saya mau ke gereja, kata saya mau ke gereja. Dia digendong, enggak mau, saya mau jalan. Saya sambut di depan pintu gereja, shalom, sukacita. Dia sudah sembuh total. Sekarang bahkan memuji Tuhan dengan luar biasa. Tuhan Yesus terang, selamat. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi katakan 1, 2, 3. Terang, selamat. Yang mau terjadi dan mengalami terangnya Tuhan dan keselamatan Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yesus kita dahsyat. Yang kedua, langsung yang terakhir, ya. Mazmur 27 ayat 6. 1, 2, 3 kita baca. Maka sekarang tegaklah kepalaku, terus mengatasi musuhku sekelilingku, dan dalam kemahnya, terus aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Tuhan memberi kekuatan dan kemenangan. Ada 2 kata lagi. Kalau tadi yang pertama apa? Terang, selamat. Nah ini yang kedua katanya adalah, kata kuncinya adalah kuat, menang. Ulangi sekali lagi, 1, 2, 3. Kuat, menang. Tangannya diangkat, ayo pagi-pagi. 1, 2, 3. Kuat, menang. Tunggu. Kalau tidak kuat, berarti tidak. Itu rumusnya. Dan Tuhan berikan kekuatan kepada saudara dan saya, sehingga ayat ini berkata, maka tegaklah kepalaku. Orang kalau sudah menang, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sikap natural manusia itu merasa lebih jago dibanding lawannya, dia pasti akan begini. Itu naturalnya, ya, naturalnya. Saya tidak berkata bahwa kita diajari untuk menaikkan dagu kita, kesan bahwa kita sombong, bukan itu. Tapi natural manusia bersikap bahwa dia sudah menang. Kenapa? Karena dia lebih kuat. Konsep yang Tuhan ajarkan, saudara dan saya punya kekuatan yang diberikan Tuhan tidak terbatas. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Sumbernya surga, bukan sumbernya dunia. Kalau dunia terbatas, apapun yang ada di dunia ini terbatas.
Tapi kalau surga sumbernya tidak terbatas, dan Tuhan memberi kekuatan yang tidak terbatas itu, sehingga hidup saudara dan saya, kita semua gereja Tuhan, hidupnya setiap hari menang, besok menang, besoknya lagi menang, nggak pernah habis bensinnya, terus lagi minggu depan menang, tahun depan apa? Menang. Yang percaya terus diberi kemenangan, katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kata kemenangan kalau dalam Alkitab, khususnya tentang cerita Daud, itu luar biasa. Alkitab dicatat ya, bukan tafsir ini, dicatat bahwa Daud selalu diberikan kemenangan oleh Tuhan dalam setiap peperangan. Selalu diberikan kemenangan oleh Tuhan dalam setiap peperangan. Yang mau hidupnya berkemenangan, katakan amin. Tos dulu kanan kiri bilang gini, tiap hari menang, tiap hari menang. Ya, harus saudara dikasih Tuhan, harus saudara punya mental seperti itu. Kuat, menang. Penginjil bahkan yang di daerah-daerah yang ada di pegunungan, di hutan-hutan, saudara dikasih Tuhan, saudara renungkan baik-baik saja, renungkan saja. Kira-kira mereka mentalnya dari mana? Kekuatannya dari mana? Kok bisa mereka tahan ada di dalam gunung-gunung yang dingin, yang terbatas? Betul. Saya sering saksikan, saya punya bukan pengalaman ya, saya punya teman, rekan yang mereka melayaninya itu di hutan. Bangkunya ini potongan kayu semua, betul-betul potongan pohon. Mimbarnya juga potongan pohon langsung, asli. Sebelahnya rawa, kelilingnya masih hutan. Dia terus berkhotbah, menginjil. Ada yang percaya Yesus, ada yang belum, tapi terus tiap minggu. Kalau ada yang percaya bagaimana? Langsung terima Yesus, langsung dibaptis. Di sebelahnya apa? Sudah ada rawa, udah dibaptis di rawa. Air payo begitu. Ya. Satu orang diselamatkan, seisi surga bersorak. Bertahun-tahun dia lakukan. Pertanyaan, kekuatannya dari mana? Kalau bukan dari Tuhan, tidak mungkin. Kalau saudara mau coba-coba, oh saya ini semangat masuk hutan. Sementara mental kita, mental yang dididik di kota, dan tidak dipanggil oleh Tuhan untuk masuk ke sana, nggak sampai seminggu saudara. Kayaknya balik ke Jakarta lebih enak ya. Kayaknya di Grand Mall Cimanggis masih oke ya, gitu. Betul, nggak bisa dibuat-buat. Makanya harus ada panggilan, kemudian kita lakukan dengan respon. Kita respon di panggilan itu dengan tepat. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemenangan setiap hari. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ayat berikutnya 2 Timotius 1 ayat 7 ya. 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih dan ketertiban. Satu ayat lagi, Mazmur 20 ayat 6. Kita baca dengan suara yang keras karena ada kata aku. Saya minta saudara kepalkan tangan saudara, taruh di dada, karena ini ada kata aku. Berarti saudara pasti mengalami. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang kilang gemilang oleh tangan kanannya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh apa? Yang membangkitkan apa? Kekuatan. Bukan roh ketakutan, saudara. Makanya kalau orang lemah itu dikonotasikan tidak berani, tidak punya keberanian. Kenapa? Ya ini tadi. Kalau bicara kekuatan, ada keberanian, ada kemenangan. Backupnya siapa dulu di belakangnya? Ada Tuhan kita yang memberi kekuatan tidak terbatas. Tidak ada alasan untuk kita takut menghadapi hari-hari kita. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada alasan untuk kita takut menghadapi, katakanlah kemarin pemilu yang akan berjalan. Tidak ada alasan untuk kita takut menghadapi pasca pemilu sekalipun. Tidak ada alasan. Siapapun presiden, tidak ada alasan untuk saudara dan saya takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kesaksian terakhir dari saya, Bapak Ibu, saya melayani di GBI Lenteng Agung kurang lebih dari 2007 kami merintis, 2008 diresmikan, berarti kurang lebih sudah 15, 16, mau 16 tahun ya. Bulan Mei nanti 16 tahun, puji Tuhan. Tidak terasa, kami tetap sukacita. Para perintis juga masih ada yang meninggal dunia, tapi yang lain masih ada, kompak, unity.
Dan kami mengalami pergumulan yang tidak gampang, pindah gereja selama 15 tahun itu, terutama 9 tahun terakhir kami pindah kira-kira sudah 9 atau 10 tempat. Sampai yang terakhir agak lama, maksudnya begitu. Terakhir agak lama, mungkin sekitar 9 tahun kami bisa menetap di salah satu aula yang ada di salah satu Zeni Angkatan Darat. Puji Tuhan, bisa cukup lama. Sempat 1 kali ibadah, 2 kali, bahkan sampai 3 kali ibadah. Karena pandemi jadi 1 kali ibadah. Tapi kami terus berjalan, percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa atas gereja yang sudah ada. Kami berdoa, di sebelah itu ada hotel yang dibangun, saudara. Ada hotel yang dibangun, dari fondasi kami mulai pendekatan, approach. Siapa yang punya, siapa otoritasnya, kalau mau masuk bagaimana, sewa pun bagaimana, kita cari tahu. Ketemu, tetapi tidak gampang. Belum lampu hijau. Berdoa, setiap pulang ibadah, pengerja menghadap ke proyek, ke sebelah proyek, ke sebelah selatan arahnya. Kami doakan, karena sebelah persis. Tuhan berikan tempat, sampai satu waktu ada lampu hijau. Oke Pak, sudah boleh, tetapi tempatnya, maksud tempat yang tepat di mana, lantai berapa, belum kami tentukan. Doa lagi, sampai bangunannya jadi, saudara. Belum ada jawaban. Terus kami berdoa sampai akhirnya manajemen tiba-tiba jam 2 pagi waktu itu saya buka WA saya, dia WA dan dia berkata, Pak, kami sudah tentukan tempatnya, saudara Bapak boleh cek, boleh lihat. Lantai 1, ruangannya sekian-sekian, sesuai yang Bapak harapkan. Puji Tuhan, saya langsung survei dan inilah gambarnya, saudara. Bentar dulu, gambar sebelumnya dulu. Ini aslinya, saudara, gambar yang diberikan kepada kita. Dan singkat cerita, harus ada isinya. Pertanyaannya, uangnya dari mana? Untuk menyewa pun berat. Untuk menyewa saja berat. Kenapa? Karena harus mengeluarkan biaya tidak murah, ratusan juta untuk per tahunnya, ya. Padahal kami harus menyewa paling tidak 3 tahun atau 6 tahun. Ini harus panjang, gereja harus berpikir panjang. Saya bergumul, sama istri bergumul, semua pengerja bergumul, apa yang kami punya. Kami sudah punya kas tapi nggak cukup. Kas kami, puji Tuhan, ada 100 sekian, puji Tuhan, tapi tidak cukup, tetap ada. Saya berdoa satu waktu, doa puasa sama istri saya, tiba-tiba Tuhan berkata, perhatikan baik-baik. Kamu ini, Tuhan ngomong sama saya, kamu punya cadangan, tabungan maksudnya, punya cadangan, ya punya Tuhan. Yaitu cadangan itu untuk ini. Cadangan yang saya punya, tabungan yang saya punya adalah untuk anak-anak saya kuliah. Anak saya 3 masih kuliah, saudara itu 2 kuliah, 1 masih SMA. Dan saya cadangkan untuk biaya anak saya kuliah dan untuk yang SMA juga untuk kuliah, paling tidak sampai S1 lulus. Bapak Ibu bisa menghitung kira-kira angkanya berapa. Untuk biaya renovasi kami sudah hitung, perkiraan saya sekitar awalnya sekitar di angka 400 sampai 500-an. Luar biasa, cukup berat. Nah, saya tanya sama istri dan kalau Tuhan yang ngomong, lakukan. Selamat, saya puji Tuhan, tidak ada penolakan. Artinya kalau sesuatu tidak kompak, saudara, tidak unity, bahaya, saudara. Bahtera rumah tangga bisa goyang. Tapi istri saya bilang, kalau dari Tuhan, lakukan. Akhirnya kami lakukan renovasi, berjalan, tapi tengah jalan belum selesai, sudah habis dananya. Sudah habis. Uang kas masuk, ada donatur masuk, saya masuk, belum selesai. Tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, ini belum selesai gimana? Tuhan ingatkan begini, sederhana. Gak ngomong cadangan lagi, Tuhan ngomong, kamu kan punya mobil, saudara. Kalau saudara tiba-tiba diberitahu seperti itu, kira-kira saudara, kalau orang Jawa bilang itu madek gitu ya, artinya langsung, astaga, beneran. Saya punya 1 mobil, Bapak Ibu, ya lumayan lah, lumayan. Kalau dijual itu kira-kira ya masih di atas 300 lah, kira-kira begitu, lumayan, puji Tuhan. Tapi saya berpikir, apa iya sampai sebegitunya Tuhan itu gitu, maksud saya begitu sebagai manusia, bergumul, saudara. Apa iya yang itu satu-satunya pun Tuhan minta? Dalam hati saya, kalau memang Tuhan mau, saya akan lakukan. Udah terakhir, udah saya lakukan, nanti nggak punya lagi.
Berjalan waktu, Tuhan berkati, teman-teman diberkati. Tiba-tiba ada yang bilang, Pak, yang bagian sini biaya berapa Pak? 60 juta, kira-kira 60 juta. Oke Pak, saya yang beresin. Pak, yang bagian ini sound system ini berapa Pak? Ini kira-kira sekian ratus. Oke Pak, saya beresin, saya bantu sekian ya Pak. Dari luar kota ada yang datang, bro, ini ada berkat. Puji Tuhan saudara. Yang tadinya mobil itu mau dijual, tidak jadi dijual. Ini yang pertama. Tepuk tangan dulu yang terbaik. Tabungan yang tadi sudah saya berikan, Tuhan berkati melalui pekerjaan. Saya masih bekerja saudara. Melalui pekerjaan, ada proyek luar biasa, ada usaha juga sedikit di luar. Tuhan berkati dengan luar biasa. Bahkan dikembalikan, ditambah sama Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ini bukan dongeng saudara ya. Ini bukan transaksional, bukan. Tapi itulah yang terjadi yang saya alami. Tadinya yang mobil itu mau dijual saudara, karena juga umurnya juga sudah lumayan agak ya mungkin udah mendekati masa baktinya, kira-kira begitu ya, masa kerjanya. Malah Tuhan bikin baru, buat baru, lebih baru lagi secara tahunnya, puji Tuhan. Tidak lupa, bahkan Tuhan ingat ulang tahun istri saya, Tuhan berkati dengan dapat mobil satu lagi saudara. Jadi mobilnya bukan lagi hilang tapi apa? Tambah satu jadi dua. Puji Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik. Sampai proses ini terjadi, inilah gambarnya, gedungnya, bangunannya, dalamnya boleh buka. Ini jadinya saudara, ya bangkunya, karpet, semuanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Jadi ini sudah kalau dikatakan semi studio, sudah bisa mengambil live recording di dalamnya. Tetapi Tuhan terakhir juga sampaikan ini harus lebih bagus dalam pengertian berikan yang terbaik. Bukan untuk sombong-sombongan sekali lagi, tapi berikan yang terbaik. Di tengah itu saudara, memang saya sediakan untuk satu TV besar atau LCD begitu. Dan saya bergumul, tiba-tiba dari Pak Risa kontak saya, ini ada, bro ini ada, harganya murah, bagus, cara bayar lunak, puji Tuhan. Akhirnya kami bisa beli LCD, dibuka. Nah, sekarang mestinya seperti ini dan bisa dibayar dengan lunas tunai. Puji Tuhan, tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Jadi ini sekarang full carpet juga akustik dan kapasitas 200. Puji Tuhan, sebelumnya hanya 80 saudara, bisa kapasitas 200. Alat musiknya baru semua, sound system. Karena nggak bisa saudara, nggak bisa memadai alat musik yang lama, termasuk mixernya juga baru, sudah digital. Puji Tuhan, semuanya Tuhan perbaharui. Saya tidak bisa berkata-kata lagi, tapi satu hal, bagaimana cara Tuhan membawa kita untuk naik dan dipercaya lebih lagi itu luar biasa. Di luar dari pikiran kita. Kuncinya tadi apa? Terang, saudara akan terima selamat. Kuat, saudara akan terima apa? Kemenangan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan dikasih bonus, coba dibuka lagi, dikasih bonus, ada fotonya. Ini ada ruangan GC. Ada, saya nggak foto, ada ruangan sekolah minggu juga ada, dan ada ruangan kantor gembala saudara. Jadi ada kantor gembala, ada ruangan full timer. Untuk pertama kalinya setelah 15 tahun kami melayani, baru saya punya kantor saudara. Baru punya kantor untuk bisa konseling, untuk bisa ketemu jemaat di tempat yang proper, kira-kira begitu ya. Kantor, berupa kantor gereja. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya ingin kita semua berdiri. WL singa lima musik boleh. Renungkan sejenak, bukan untuk kebanggaan manusia. Nantikanlah Tuhan. Kuncinya sabar menunggu. Waktunya Tuhan tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Ada satu pujian yang menggugah iman saya dan teman-teman yang ada di Lenteng Agung. Saya percaya untuk kita semua juga, dan memberkati menguatkan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup memenuhi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Sekali lagi angkat kedua tangan,
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya ku terima sekarang. Amin. Pesan Tuhan sudah disampaikan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana saudara dan saya diajar betul-betul supaya kita punya karakter sikap menantikan Tuhan. Tidak mudah, saya tahu. Kenapa tidak mudah? Karena bertolak belakang dengan natural manusia, bertolak belakang dengan daging. Tapi hari ini Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita, roh kita penurut Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, percaya apa yang Tuhan ajarkan, bahwa saudara dan saya bisa memiliki karakter untuk menantikan Tuhan, menantikan janji Tuhan, menantikan waktu yang tepat dari Tuhan. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Terang selamat, kuat menang. Saudara ingat betul konsep ini. Kalau saudara lakukan, saudara imani, saudara jalani setiap hari, maka kemenangan demi kemenangan saudara akan alami. Keluarga saudara akan alami kemenangan demi kemenangan. Anak saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan saudara akan semakin dipercaya Tuhan, semakin dipercaya, semakin terang saudara, semakin besar, semakin luas jangkauannya. Dan saudara akan terus diangkat oleh Tuhan, terus diangkat, terus diangkat, terus diangkat. Semakin dipercaya oleh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kau berkata, ya Tuhan, aku mengerti Tuhan, aku memahami dan aku mau melakukannya setiap hari. Aku mau Tuhan memiliki karakter dan sikap menantikan Tuhan, menantikan Tuhan dengan ucapan syukur, dengan penuh pengharapan. Kalau kau berkata begitu, aku mau menantikan Tuhan, taruh dua tanganmu di dada. Saya akan berdoa pagi hari ini. Kau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada, ya Tuhan, siapapun kami, Kau tidak melihat latar belakang kami, umur kami, pendidikan kami. Kau hanya melihat hati kami, Tuhan. Kesungguhan kami Kau lihat. Dan hari ini Kau melihat jemaatmu di tempat ini. Kami semua gereja memiliki hati yang bersungguh-sungguh untuk kami punya karakter dan sikap menantikan Tuhan, menantikan janji Tuhan digenapi. Ajar kami setiap hari ini, ajar kami supaya terjadi perubahan. Sikap kami, karakter kami semakin hari disempurnakan seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu berlimpah atas jemaat di tempat ini. GBEOM semakin dipakai Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, segala hormat, puji, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Aku